Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang lansia sehat bahagia sesuai dengan isi piringku. Jadi apa sih yang kalian ketahui tentang lansia itu? Lansia merupakan seseorang yang telah memasuki usia di atas 60 tahun baik pria maupun wanita. Dan merupakan salah satu proses seseorang yang telah memasuki tahapan akhir pada fase kehidupannya. Untuk itu, kelompok ini dikategorikan sebagai proses penuaan, yaitu setiap orang akan mengalaminya. Maka dari itu, sebelum kita memasuki fase tersebut, sebaiknya kita mempersiapkannya terlebih dahulu untuk di masa yang akan mendatang, yaitu di masa lansia. Secara alamiah, lansia akan mengalami di mana proses pemenuaan, sehingga pada proses ini akan menurunkan pada kondisi fisik, psikologi, dan sosial yang mengakibatkan masalah-masalah kesehatan pada lansia. Sehingga untuk pada lansia ini bisa diberikan suatu terapi, yaitu senam lansia. Untuk gaya hidup pada lansia ini dapat juga dipengaruhi oleh makanan dan minuman yang dikonsumsinya. Selain itu, masalah gizi pada lanjut usia ini juga sangat berpengaruh dalam pemenuhan status gizi pada lanjut usia. Sehingga pada lanjut usia ini diperkirakan disebabkan akan terjadinya suatu perubahan yang sangat cepat. Dalam perubahan gizi ini, masalah gizi pun juga memungkinkan terjadinya dengan metabolisme tubuh, sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi pada status gizi ini dapat terjadi dengan sendirinya. Selain itu, dengan melihat dari masalah status gizi ini, lansia juga bisa melihat masalah kesehatan dengan menggunakan pengukuran dan perhitungan seperti dengan mengukur berat badan dan tinggi badan. Oleh karena itu, masalah pada lansia ini sangat berhubungan erat dengan faktor-faktor masalah kesehatan karena dikarenakan proses metabolisme tubuh yang berkurang, dan juga dengan adanya kemajuan teknologi ini dapat mempengaruhi status gizi lanjut usia. Apa aja sih masalah gizi pada lansia itu? Yang pertama, gizi berlebih. Untuk kebiasaan makan yang banyak pada lansia ini di masa mudanya dapat mengakibatkan berat badan yang berlebihan sehingga menyebabkan kegemukan. Jika kegemukan ini terus-menerus dilanjutkan akan menyebabkan kegemukan, juga merupakan salah satu pencetus berbagai penyakit seperti penyakit jantung, kencing manis, DM, dan darah tinggi. Untuk yang kedua, gizi kurang. Gizi kurang disebabkan masalah-masalah sosial dan ekonomi dan gangguan penyakit. Bila dikonsumsi kalori yang terlalu rendah pun bisa menyebabkan berat badan yang berkurang dari normalnya. Apabila disertai dengan kurangnya protein, bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan sel yang tidak dapat diperbaiki. Akibatnya, rambut rontok, daya tahan tubuh yang menurun, kemungkinan mudah terkenanya infeksi. Untuk yang ketiga ini adalah kekurangan vitamin. Bila mengonsumsi buah maupun sayuran dalam makanan yang kurang dan ditambah dengan protein yang kurang ini dapat mengakibatkan nafsu makan yang berkurang, penglihatan yang menurun, kulit yang kering, dan penampilan menjadi lesu dan tidak bersemangat. Pada umumnya, pada lansia ini lebih banyak gangguan pada tubuh lansia dikarenakan pola hidup yang kurang baik karena diakibatkan dari lingkungan. Selain itu juga penyakit yang sering terjadi itu seperti hipertensi. Penyakit ini juga bisa menyebabkan kematian pada usia lanjut. Maka dari itu, faktor gizi pada lansia sangat berpengaruh penting bagi lansia sehingga bisa hidup produktif dalam aktivitas kesehariannya. Jadi, apa saja itu faktor-faktor yang mempengaruhi gizi pada lansia?
Yang pertama, aktivitas fisik, depresi dan kondisi mental, pengobatan penyakit dan kemunduran biologis. Pada status gizi lansia dapat diukur menggunakan indeks massa tubuh atau yang bisa disebut IMT, sehingga dapat mengetahui bahwa pada lanjut usia mengalami penurunan pada sistem tubuhnya. Dan dengan adanya IMT juga dapat mengetahui bahwa apa saja yang menjadi masalah yang harus dihindari oleh lansia ini. Selain itu, penyakit yang terdapat pada lansia yaitu obesitas dan osteoporosis. Penyakit ini bisa dapat menyerang pada lanjut usia dikarenakan pola gaya hidup yang kurang baik. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah-masalah yang ada pada lanjut usia ini, yaitu dengan memperbanyak mengonsumsi makanan yang sehat, yaitu makan gizi seimbang sesuai yang dibutuhkan oleh tubuh pada lansia dan dibarengi dengan olahraga yang teratur. Selanjutnya, apa sih itu isi piringku? Jadi isi piringku merupakan salah satu panduan makan sehat yang bisa digunakan sebagai acuan sajian sekali makan. Panduan tersebut meliputi dalam satu piring makan terdapat lauk pauk, buah-buahan, sayuran, dan makanan pokok yang bisa dikonsumsi masyarakat yang ingin menjaga berat badan yang sehat. Yang pertama, makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan yang mengandung karbohidrat dan beragam sesuai dengan keadaan tempat dan budaya serta kearifan lokal. Misalnya, beras, jagung, singkong, ubi, talas, sagu, dan produk olahannya seperti roti, pasta, dan mie. Ada juga contoh penukar untuk makanan pokok ini yaitu 150 gram nasi setara dengan 2 centong nasi. Untuk 3 buah sedang kentang setara dengan 300 gram. 1,5 gelas mie kering setara dengan 75 gram. Yaitu lauk pauk atau yang bisa disebut sumber protein. Lauk pauk yang terdiri dari pangan sumber protein hewani maupun sumber protein nabati. Untuk lauk pauk hewani itu contohnya daging apa aja itu? Daging sapi, kambing, rusa, dan lain-lain. Untuk unggasnya sendiri itu ayam, bebek, ikan termasuk hasil laut, telur, susu, dan hasil olahannya. Sedangkan lauk pauk nabati itu ada tahu, tempe, kacang-kacangan seperti kacang tolo, kacang merah, kacang hijau, kacang tanah. Dan untuk contoh lauk pauk dan penukarnya ini seperti lauk hewani itu 75 gram ikan kembung, 2 potong sedang ayam tanpa kulit setara dengan 80 gram. Untuk lauk nabati itu 2 potong sedang tempe setara dengan 50 gram. Selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin seperti vitamin A, B, B1, B6, dan C, mineral dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam buah-buahan ini berperan sebagai antioksidan. Contoh buah-buahan tersebut adalah melon, semangka, pisang, rambutan, salak, jambu air, duku, mangga, pepaya, dan belimbing. Untuk penukarnya yaitu 150 gram pepaya setara dengan 2 potong sedang. Untuk 2 buah jeruk sedang setara dengan 110 gram. Dan untuk 1 buah kecil pisang Ambon setara dengan 50 gram. Selanjutnya yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral terutama karotin, vitamin A, vitamin C, zat besi, dan fosfor. Sebagian vitamin mineral yang terkandung dalam sayuran ini berperan sebagai antioksidan.
Beberapa sayuran dapat dikonsumsi mentah tanpa dimasak terlebih dahulu, sementara yang lainnya dimasak seperti dengan cara dikukus, direbus, maupun ditumis. Contoh sayurannya yaitu terong, ketimun, selada air, labu siam, rebung, kangkung, lobak, wortel, dan tomat. Untuk pemorsiannya 150 gram setara dengan 1 mangkok sedang. Jadi ada pesan gizi seimbang untuk lansia. Yang pertama yaitu makanan harus mengandung zat gizi seperti zat tenaga, zat pengembang, dan zat pengatur. Yang kedua, banyak makan sayur dan buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengonsumsi makanan yang tinggi akan kalsium seperti ikan dan susu. Yang keempat, biasakan mengonsumsi makanan yang berserat. Yang kelima, batasi mengonsumsi makanan yang tinggi akan natrium. Yang keenam, minum air putih sesuai kebutuhan sekitar 1.500 sampai 1.600 ml per hari. Yang ketujuh, tetap melakukan aktivitas fisik. Dan yang terakhir, batasi penggunaan lemak, gula, maupun garam. Selanjutnya, contoh menu sehari untuk lansia. Bisa dilihat di gambar. Menu sehari ini terdiri dari 3 makanan pokok dan 2 selingan. Untuk makan pagi terdapat nasi, sayur bening, bergedel tahu, dan daging. Untuk buahnya buah naga. Dan untuk selingan paginya ada kolak pisang. Untuk makan siangnya ada nasi, sayur buncis, opor, dan pisang. Untuk selingan sorenya ada empek-empek. Dan untuk makan malamnya ada nasi, soto, dan buah apel. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.